Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, selamat datang di video kami yang bertema kasus pemagaran laut. Kegagalan pemerintah dalam mengawasi maritim di Tangerang. Dalam video kali ini kami akan menganalisis 3 hal. Yang pertama, apa penyebab kegagalannya, dan yang kedua, apa dampaknya terhadap publik, dan yang ketiga, apa pelajaran yang bisa kita ambil. Tahu nggak sih, selama ini laut selalu dianggap milik bersama. Tapi bagaimana jika dari 30,16 km dari ruang publik itu tiba-tiba dikunci? Di perairan utama Tangerang, kami menemukan anomali yang sangat menentang nalar. Kasus pemagaran laut raksasa. Kasus di pesisir Tangerang, Banten menuai polemik tentang tata ruang laut, keberlanjutan ekologi, dan dampaknya terhadap masyarakat di pesisir. Secara hukum, pemagaran ini melanggar sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata ruang laut. Proyek ilegal ini bukan hanya sekadar tumpukan bambu, tapi ini adalah potret nyata kegagalan negara dalam mengamankan kedaulatan maritimnya sendiri. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang membangun, tapi mengapa sistem pengawasan kita membiarkannya terjadi. Pagar ilegal ini bukan cuma halangi jalan mereka untuk melaut, tapi juga merampas hak hidup ribuan keluarga. Ini kasus nyata dari tahun 2024 hingga awal tahun 2025. Semuanya dimulai dari September 2024 saat pagar mulai dipasang tanpa izin. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL dan langgar Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 2 Tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Banten, serta pemerintah daerah Tangerang cuek total. Tidak ada patroli rutin, tidak ada respon cepat atas laporan awal nelayan. Para nelayan kini kehilangan ruang tangkapnya dan mereka dipaksa memutar lebih jauh dan menanggung biaya operasional yang lebih besar. Dalam konteks pengawasan, mengapa pagar 30,16 km ini bisa lolos dari radar semua pihak? Ombudsman Republik Indonesia bahkan kesulitan identifikasi dalangnya karena koordinasi antar lembaga itu sudah ambruk. Namun sering meningkatnya sorotan publik, kelompok Jaringan Raya Pantura atau JRP muncul dan mengakui adanya inisiatif dari proyek ini. Mereka mengklaim bahwa masyarakat setempat secara swadaya membangun pagar tersebut untuk mencegah abrasi. Beberapa pihak juga menduga bahwa pemagaran laut ini berkaitan dengan proyek reklamasi raksasa Pantai Indah Kapuk yang sampai saat ini menjadi sorotan karena kontroversinya. Mari kita beda akar permasalahannya. Penyebab utama kegagalan pengawasan ini adalah fragmentasi kelembagaan. Pertama, tumpang tindih kewenangan. Kita punya KKP, Bakamla, TNI Angkatan Laut, dan Pemda Provinsi. Semua punya peran, tapi saat ada masalah semua saling menunjuk. Pagar sepanjang 30,16 km tidak mungkin dibangun dalam semalam. Namun, tidak ada satupun lembaga yang bertindak proaktif sejak dini. Kedua, lemahnya pengawasan di lapangan. Kurangnya patroli rutin dan sumber daya, terutama dari Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat daerah, membuat aktivitas ilegal skala besar ini bebas melenggang. Ketiga, dan yang paling krusial, maladministrasi dan kekuatan modal. Kasus ini mencuatkan dugaan sertifikasi tanah hak milik atau hak guna bangun di wilayah perairan laut. Bagaimana mungkin ruang publik bisa bersertifikat? Ini menunjukkan adanya maladministrasi di tingkat pertanahan yang memberikan payung hukum palsu bagi pelanggar. Tambah lagi, proyek semacam ini pasti didanai oleh kepentingan bisnis raksasa. Kegagalan ini pemerintah dalam menindak adalah bukti nyata bahwa pengawasan dan penegakan hukum di laut kita rentan terhadap intervensi modal. Selanjutnya, dampak terhadap pelayanan publik pemerintah sangat signifikan. Data Ombudsman RI mencatat 3.888 nelayan rugi hingga 24 miliar rupiah hanya dalam beberapa bulan. Nelayan adalah korban utama dari konflik kepentingan ini. Mereka bukan hanya kehilangan akses ke laut, tapi juga mengalami tekanan ekonomi yang semakin berat. Akibat pagar laut ini diperkirakan kerugian nelayan selama 5 bulan terakhir mencapai 9 miliar rupiah. Ombudsman mengklasifikasikan ini
ini sebagai maladministrasi yang merusak kepercayaan publik terhadap DKP Banten dan KKP karena telah menunjukkan kegagalan dalam menjaga warga pesisir. Jika pemerintah serius untuk melindungi rakyat, maka pagar ini harus segera dibongkar. Bukan hanya disegel dalam waktu yang tidak jelas. Selain itu, harus ada investigasi mendalam untuk mengungkap siapa dalang di balik proyek ini. Nah, dari tragedi ini apa yang kita ambil sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan? Kegagalan di Tangerang adalah lonceng peringatan. Kita, sebagai mahasiswa dan generasi penerus, punya tanggung jawab untuk menolak praktik-praktik pengawasan yang tumpul di hadapan uang. Kasus pemagaran Laut Tangerang adalah cermin yang menunjukkan bahwa kedaulatan di atas kertas tidak berarti apa-apa tanpa pengawasan yang berintegritas. Kasus ini mengajarkan bahwa fungsi pengawasan negara harus bergeser dari reaktif menjadi proaktif, menuntut terwujudnya good governance yang sejati yang mampu mencegah pelanggaran besar di awal. Kegagalan ini menunjukkan bahwa ketika prinsip akuntabilitas dan transparansi dikorbankan, birokrasi rentan terhadap intervensi modal dan maladministrasi, yang pada akhirnya melumpuhkan kemampuan pemerintah untuk menjamin keadilan sosial, merampas hak hidup nelayan, dan gagal melindungi ruang publik yang seharusnya menjadi milik bersama.